Apa kabar pemirsa? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan para selebriti dalam ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Siapa kerjaan begini enak? Nggak enak. Intinya gue nggak pernah nunjukin kalau gue pahit. Gue pengen tetap smile depan orang tua gue. Sejak kecil Zian Siga sudah ingin menjadi seorang penyanyi. Sebuah impian sederhana yang harus ia capai dengan penuh perjuangan. Zian pun pernah kerja serabutan, mulai jadi salesman, office boy hingga satpam. Seperti apakah perjuangan Zian Sigas dalam mencapai cita-citanya? Dan apakah benar ia pernah menjadi pengamen jalanan? Berikut ceritanya. Zian Sigas jauh sebelum menjadi penyanyi profesional dan menembus dapur rekaman adalah Sigas yang melakoni beragam profesi, seperti menjadi office boy, satpam, juga salesman. Dulu tuh gue ikutin apa kata orang tua, kerja nih gue pertama jadi sales. Pindah. Jadi apa gue pindahnya? Jadi security. Nah lu bayangin itu baik-baik yang namanya Zian dulu jadi security gimana? Amarah sang ibu meledak saat Zian mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Gitar kesayangan Zian dibanting hingga hancur. Saat itu Zian merasakan hatinya pedih dan terluka. Gue yang mau resign, akhirnya emak gue marah. Nah gitar akustik yang punya gue itu yang beli 50.000 atau 150.000 itu dibanting sama nyokap. Aku tuh saking kesel sama dia, sama aku direbut gitarnya sampai dipecahin sama aku. Patah sebelah dua. Di situ gue mau nangis, gue tahan. Gue mau marah, gue tahan. Sampai belah dua, gitarnya tuh belah dua. Saking apa, aku tuh saking kesel sama dia. Sampai akhirnya gue cabut. Gue keluar, udah gue jalanin kafe lagi. Nyanyi di kafe, gue gak balik tuh. Gue nyanyi di kafe, siap seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau sebulan gue balik, atau tiap minggu balik gitu ya. Gue balik, kasih duit ke nyokap. Seperak, 2 perak. Nih, gue cabut lagi, cuma minta doa doang. Tapi Zian tak surut langkah. Ia tak bermaksud memberontak dan melawan sang ibu. Zian hanya ingin jujur pada kata hati bahwa panggilan menjadi penyanyi adalah muara yang ia cari. Zian berkelana dari satu rumah ke rumah. Ia mengamen naik turun kendaraan umum di ibu kota. Kawasan Blok M, Grogol, dan Cawang adalah rute yang biasa ia tempuh sebagai penjajah suara. Saat itu Zian luar biasa letih dan lelah. Karena terpanggang panas matahari juga kuyup diguyur hujan. Ia makin nelangsa karena kerap dikejar-kejar anjing saat mengamen. Nah udah kerja, begitu udah dapat 7 bulan, berhenti. Udah nganggur lagi. Tuh dia ngamen di perumahan. Yaitu dia kalau udah dia ngamen di perumahan itu yang itu di Uber anjing itu. Mana hujan. Tiap sudut kota Jakarta disambangi Zian dengan semangat 45. Ia terus menggapai impiannya yang diyakini bakal mewujud nyata. Keluar masuk kampung, dicibir dan dihina juga kerap tak diberi sekadar uang receh sebagai upah menyanyi. Tak membuat Zian sakit hati. Ia memilih tetap tersenyum karena untuk apa mengumbar amarah? Bukankah jadi pengamen bukan berarti berharap orang akan terus memberinya uang? Sampai akhirnya Zian bertemu seorang wanita yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Si wanita misterius itu meyakinkan hati Zian untuk tetap menjadi penyanyi. Sebab ia punya vokal merdu. Begitu kata si gadis misterius. Emang suara Zian begini? Iya, emang kenapa? Kok gak bilang-bilang sih? Gue nyalain lengkap. Kok gak bilang-bilang? Karena gue takut. Udah,
gue rasain, gue ngomong biasa aja gitu. Dari situ udah gue ketemu sama orang Manado, cewek. Dia yang meyakinkan gue, nyuruh. Dia tanya, kakak sakit? Enggak. Suka nyanyi nggak? Suka sih, tapi nggak berani, suka nggak pede gitu. Abang coba deh belajar nyanyi, suara abang tuh punya khas. Itu kata si cewek orang Manado itu tuh di bis tuh. Masa sih? Dari situ udah, alhamdulillah gue punya suara, gue bisa dapet duit seperak dua perak dari kafe sampai akhirnya di Zigas. Nah, tuh gue berpikir tuh, ini gue bisa cari duit sendiri. Ini anugerah. Semoga akan terus begini. Amin. Sukses di Belantika Rekaman membuat Zian Zigas bertambah rezekinya. Saat sukses terengkuh, ia lebih memilih untuk memberikan uangnya terhadap keluarga. Saat ayahanda jatuh sakit, Zian menjadi tulang punggung keluarga. Lantas, bagaimanakah cara Zian Zigas membantu keluarganya? Dan apakah benar ia rela tak kuliah dan memilih membiayai studi kakak dan adiknya? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Bikin band dengan nama Zigas itu 2006. Bisa masuk dapur rekaman bagai mimpi rasanya. Zian tak pernah berhayal setinggi itu. Namun siapa bisa menebak nasib manusia? Seperti Zian sendiri, ia sampai terkaget-kaget karena akhirnya ditawari membuat cakram rekaman. Bersama rekan-rekannya, Zian pun masuk studio mengumpulkan lagu-lagu, mengaransemen, dan mengisinya dengan vokal yang ia punya. Baru kesampaian bikin band dengan nama Zigas itu 2006. Ya udah, jalan bareng, udah terus gembur terus. Orang tua udah tahu, tapi tetap lah, karena belum ada apa-apanya. Kejadian di tahun 2006 silam itu tak akan pernah ia lupakan. Mengusung nama Zigas sebagai nama band mereka. Maka melajulah sang pria berambut gondrong ini ke kancah musik yang sebenarnya. Susahnya dulu, waktu masuk radio, waktu masuk TV, itu susah banget tuh. Banyak mafia dan banyak sering ditipu. Tapi orang-orang itu pada baik loh. Penampilannya tuh baik gitu. Wah, wibawa lah ya. Layaknya seorang manajer band gitu dan menawarkan, lo mau gue manajerin nggak? Ternyata kena timbul ya. Orang baik tapi baik buat keuangan, berarti nggak bener. Ketika baru menikmati angin segar sebagai penyanyi, Zian justru dihadapkan pada pilihan sulit, yakni persoalan ekonomi keluarga. Memang ia punya uang dari kegiatan menyanyi yang selama ini ia jalani. Namun Zian juga punya keinginan dengan semua uang simpanannya itu. Disinilah Zian diuji, karena uang dan tabungan yang ia miliki mau tidak mau harus ia relakan untuk kebutuhan yang lain, yakni menopang keluarganya. Sakitnya sang ayah hingga tak bisa bekerja membuat Zian mengambil alih tanggung jawab ini. Kakak dan adiknya ia ongkosi kuliahnya, sementara Zian memilih tak melanjutkan studinya. Sedangkan sang ibu ia biayai seluruh kebutuhan hidupnya. Boleh dibilang Zian adalah penyelamat keluarga. Bokap gue waktu itu dioperasi, dirawat. Dari situ berhenti abang gue sekolah, pas berhenti dan dia mau lanjutin lagi sama bokap gue, jangan lah. Karena kan seperti tadi di awal gue bilang kan, keluarga gue deh susah nih. Tapi gue mengalami penurunan jadi tambah susah. Abang gue tuh malu. Karena dia seorang abang, dia minta sama adeknya kan malu. Tapi gue harus ngerti lah. Gue kasih ke bokap gue. Di rumah, akhirnya gue ngomong,
lu mau nggak sekolah lagi? Gue bayarin sampai lu dapat ijazah. Gue bayarin. Lu ujian lagi deh. Alhamdulillah deh, bisa. Dibuka jalan nih sama Zigas, makin alhamdulillah lah. Dapat duit nggak seberapa sih. Sama nyokap gue tiap semester orang tua bayarin per semester. Sekarang gue udah kayak begini, nyokap gue minta sama gue, udah gue yang bayarin. Nyokap gue ini udah bayar ini. Oh yaudah nih, mah ada rezeki bayar. Sampai alhamdulillah udah sidang tuh adek gue. Mau ucapin makasih banget buat dia yang udah berusaha bantuin pulang dari kerja sampai biayain buat kuliah. Alhamdulillah udah beli motor sama dia buat kuliah. Meski harus menopang ekonomi keluarganya, namun Zian tak pernah mengeluhkannya. Sebab kebahagiaan keluarga baginya adalah nomor 1. Namun apapun ceritanya, Zian tetaplah manusia biasa. Terkadang ia juga merasakan betapa lelah dan letihnya menjalani kehidupan seperti ini. Sampai-sampai ia tak lagi memikirkan soal kebutuhan dirinya. Semuanya Zian curahkan untuk keluarga. Tak mengapa uang habis, tak mengapa pula ia tak bisa membeli apa-apa. Sebab bahagia yang ia cari bukan terletak pada tumpukan materi kekayaan, namun pada kebesaran hati. Kalau dibilang gue capek, capek. Kalau gue mau jerit. Kalau gue mau ngilang, gue ngilang nih. Capek loh. Kata siapa kerjaan begini enak? Gak enak. Semua kerjaan tuh ada enak dan gak enak. Cita-cita gue cuma pengen jadi orang bener. Intinya gue gak pernah nunjukin kalau gue pahit di luar ya. Gue pengen tetap smile depan orang tua gue. Ya kayak lu lihat aja lah kalau gue orangnya gimana, ketawa, bercanda gitu. Tapi sebenarnya segudang masalah atau utang banyak gitu. Cuman gue nggak mau lah. Sebenarnya gue juga mau nunjukin begini nih, gembel nih menurut gue nih, cengeng nih, gembel nih. Bener-bener tulang punggung, bapaknya juga kemarin sakit. Kalau nggak ada dia, bagaimana tahu? Bapaknya kemarin sakit habis 15 juta. Terus juga biaya adiknya juga si Dendi lagi skripsi sampai sidang kan itu uang lagi untuk menolong orang lain tuh dia jiwanya besar banget deh, sosialnya tuh dia sebetulnya besar gitu. Rambut gondrong dan penampilan yang urakan membawa cerita tidak sedap mengenai Zian Zigas. Ia dianggap anak nakal karena sering keluar malam dan jarang pulang. Resiko anak band inilah yang sempat membuat Zian tersudut sehingga membuat sang ibu terusik hatinya. Lantas, bagaimanakah cara Zian mengatasi hal tersebut? Dan bagaimanakah pendapat sang ibu mengenai cap negatif putranya? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Dan itu kayak banyak orang tuh istilahnya bandel, nakal gitu. Rambut gondrong, bergaya urakan, yang biasa tergambar dari sosok anak band, pada akhirnya inilah yang membawa kesulitan tersendiri pada Zian. Ia sempat diperbincangkan oleh orang-orang sekitar, juga para tetangga yang merasa risih dengan penampilannya. Dari situ pula citra anak band yang negatif terus didengung-dengungkan. Apa sih salahnya berambut gondrong? Apa salahnya pula bercelana jeans belel dan berkaos oblong? Belum lagi sederet cemooh yang memandang sebelah mata pada dirinya. Sebab jadi penyanyi, apalagi jadi penyanyi top,
dianggap jauh dari jangkauan Zian. Mah, Ogut di luaran negatif nih, dilihat orang, anak band. Apalagi anak bilang begini nih, cuek. Ya nggak apa-apa ya, kata nyokap gue. Kata nyokap gue si orang tua ortodok ini. Nggak apa-apa ya. Oh deh. Kadang-kadang gue juga suka berontak sih, maksudnya. Ini jalan hidup gue ambil jalan kayak gini, jadi gue harus terima. Dianggap anak band itu sebelah mata, ya kan? Cuman gue kadang-kadang, apa dosa gue sih? Apa salah gue gitu? Apa salah dari anak band sih? Anak band juga manusia, ya kan? Semua orang punya cara. Setiap orang tuh berbeda-beda karakternya. Karakter gue seperti ini, orang berpikiran gue nih seperti apa? Pasti, gue yakin. Yang dari itu kayak banyak orang tuh istilahnya bandel, nakal gitu, peminum kayaknya deh gitu. Padahal dia enggak. Zian memilih tutup telinga dan mengabaikan semua nada-nada sumbang yang mengarah padanya. Biarlah orang berkata apapun padanya. Biarlah cemooh itu mengalir deras. Namun Zian tak membalasnya. Sebab untuk apa berbalas sikap negatif yang akan menghabiskan banyak energi? Sebaliknya bersama Zigas, band bentukannya, Zian makin melanjutkan niat dan tekad. Ketika albumnya meledak di pasaran, dan ketika panggung musik dan layar kaca mempertontonkan kebolehannya berolah vokal, saat itu pula cemooh pada dirinya berkurang satu persatu dan bahkan menghilang. Boleh dibilang, Zigas adalah semangat yang membuka lembaran baru dalam hidup Zian. Awal terbentuknya itu, sebenarnya kita temenan udah lama sih ya. Udah lama, masing-masing tuh punya kesibukan sendiri lah. Ada yang punya band juga, ada yang main di kafe juga, ada yang kuliah. Cuman kita sering ketemu, sering nge-jam bareng. Tapi baru berikrarnya itu 19 Juni 2006. Satukanlah yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Sebetulnya bukan dari kalau bercanda sih, Zigas tuh namanya dari mana sih? Oh, dari playernya siapa? Zian, terus Ibi, terus Gama, Ari sama Zendy. Padahal bukan itu. Zigas itu terbesit gitu aja sih. Namanya terbesit gitu aja. Udah gitu, cuman kita nggak sembarang sih. Dalam arti kata kita buat maknanya. Selepas meredanya cemooh, Zian tetap merundukkan hati. Ia tak mau sombong, juga tak mau terlalu berbangga hati. Baginya, hidup sebagai seniman, pertaruhannya adalah karya. Hal inilah yang ia jaga sepenuh hati. Melihat sukses sang putra, maka sang ibunda tak putus berucap syukur pada Yang Maha Kuasa. Sang ibu nyaris tak percaya jika Zian yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak orang, kini menjelma menjadi sosok penuh harapan. Awal cerita Zian sedih, aku kadang-kadang suka pengen nangis akunya lagi awal-awalnya gitu. Jadi sebetulnya anaknya sih dia nggak iri, dia kuat buat kemauan dia itu kuat. Ya udah aku jadi nyetujuin sama dia gitu. Jadi mama sekarang untuk doa aja deh untuk Zian, mudah-mudahan Zian sukses lah. Kerasa kehidupan telah membuat Zian Zigas tumbuh menjadi sosok yang tegar. Meski ia pernah dicibir dan dipandang sebelah mata, namun semua masa sulit tersebut telah hilang dari hidupnya. Sekarang ia tinggal memetik buah manis dari perjuangannya di masa lalu. Lantas, apakah kunci sukses dari seorang Zian Zigas? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Kalau lu nggak ngejalanin, ngapain gue buka? Gue tergantung lu. Kalau lu minta, gue kasih. Tapi kalau lu nggak minta, nggak gue kasih. Pancarkan kesedihan tak pernah terlihat
selama ini. Sekarang ini, Zian hanya punya satu keinginan, yakni membahagiakan orang tua, terutama sang ibu. Bahagia yang dimaksud Zian adalah memberi segala keinginan ibunda yang belum pernah dirasakannya. Salah satu keinginan Zian adalah memberangkatkan sang ibu naik haji ke Tanah Suci. Inilah harapan yang terus menggelora di hatinya, termasuk keinginannya untuk membangun rumah buat keluarganya, agar menjadi hunian yang layak bagi mereka semua. Apa ya? Gue bisa cepet-cepet bahagiain orang tua gue. Balik lagi ke orang tua nih, gue mah gampang deh. Minimal ya, minimal. Gue bisa berangkatin orang tua gue naik haji, tapi sampai saat ini belum. Minimal loh, bahagiain. Susah loh bahagiain orang tua. Orang tua itu selalu bilang dia bahagia, walaupun dikasih seperak, 2 perak. Tapi sebagai orang anak lo harus punya hati dong. Pengorbanan dia itu seberapa ya? Gue pengen nyokap gue nih sempurna nih Islamnya, ya. Terus gue pengen dia punya rumah gede nih. Terus gue pengen dia punya usaha yang benar-benar tiap bulan dia cuma nerima duit aja. Sang ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik buat putranya. Ia tahu begitu berat tanggung jawab yang dipikul Zian. Meski sebenarnya tak ada keinginan dirinya meminta apapun pada sang anak. Namun Zian bersikukuh bahwa segala rezeki yang ia punya akan dialirkan buat keluarga, khususnya untuk membahagiakan sang ibu. Dia itu kalau cerita sama temennya, sebetulnya ibu suka nguping gitu, gue pengen ngebahagiain orang tua gue pengen punya rumah gue, punya rumah gue buat keluarga gue, buat adik gue, buat kakak gue. Tak terasa, sudah 7 tahun Zian merenangi karirnya sebagai penyanyi. Begitu banyak rintangan sudah ia lalui. Dan hingga kini, segala cerita itu tetap abadi dalam ingatannya. Segala cerita perih dan pedih, kini berganti cerita penuh bahagia. Sebab Zian yang dulu mengamen dari rumah ke rumah, juga mengamen di bis kota, kini telah menjadi penyanyi terkenal di negeri ini. Lalu, adakah yang Zian ingin katakan atas semua cerita hidupnya ini? Gue punya kata-kata dari gue nih. Dari gue pribadi, gue punya kata-kata gini. Tuhan itu apa kata gue? Tapi jangan lu cerna mentah-mentah. Lu pikirin dulu, Tuhan itu apa kata gue? Seandainya Tuhan berbicara, dia pasti ngomong begini. Ya gue sih tergantung lu lah. Kalau lu ngejalanin, ya gue bukain. Kalau lu nggak ngejalanin, ngapain gue buka? Gue tergantung lu. Kalau lu minta, gue kasih. Tapi kalau lu nggak minta, nggak gue kasih. Perjuangan dan doa merupakan pintu menuju kesuksesan. Maka jalanilah hidup Anda dengan penuh keyakinan, serta jadikan doa dan usaha sebagai peneguhnya. Usai sudah saya menemani Anda pada hari ini, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi dapat membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Aku ada hasrat yang mungkin terlarang, satu kata yang sulit terucap, hingga batinku tersiksa.